baca pres dan baca wapres, udah deg-degan ya? Bentar lagi mau pendaftaran ke KPU. Iya, emang yakin mau maju pilpres karena panggilan hati, bukan dari panggilan ibu? Iya. Boleh kok maju pilpres, asal jangan kelihatan dong nyari suaranya. Saya akan meneruskan perjuangannya Pak Joko Widodo. Jangan kelihatan ngarepnya. Jangan kelihatan selingkuhnya. Gak kerasa pendaftaran Capres dan Cawapres kurang dari 1 bulan lagi udah dibuka loh. Sejauh ini sih udah ada yang deklarasi, ada juga yang masih PDKT sana-sini. Kalau baca pres Anies Baswedan udah ketok palu gandeng ketum PKB Muhaimin Iskandar. Sedangkan dua baca pres lain Prabowo dan Ganjar masih santai aja nih. Sampai saat ini belum ada nama yang resmi digait Ganjar dan Prabowo buat maju di Pilpres 2024. Kabar terbaru sih, Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang Ganjar lagi bergerilya cari sosok yang pas buat diajak duet. Salah satunya yang udah ditemui Ganjar adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan gak cuma Ganjar, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri katanya juga lagi nawarin mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buat maju jadi bacawa pres Ganjar. Yang menarik, Ridwan Kamil ini juga baru aja ketemu sama Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Banyak yang bilang sih lagi dipepet buat jadi bacawa pres. Udah kayak proyek besar aja ya direbutkan sana-sini. Gak bahaya tak? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kenapa sih dari sekian banyak tokoh di Indonesia, kenapa yang dipilih dari Jatim atau dari Jabar terus ya? Anies pilih Caimin dari mana? Dari Jatim. Mahfud MD yang dipepet Ganjar dari mana? Dari Jatim juga. Terus ada Ridwan Kamil yang dipepet Ganjar dan Prabowo dari mana? Dari Jabar. Ada apa gerangan sih kawan di dua daerah ini? Capres yang berlomba-lomba gait calon pendamping dari Jatim dan Jabar memang sering dikait-kaitin. Jadi strategi mereka buat dongkrak suara dari dua daerah tersebut. Contohnya aja yang udah ketok palu Anies dan Caimin. Seperti yang kita tahu, Caimin berasal dari Jawa Timur yang mana merupakan basis suara Nahdliyin dan PKB. Bahkan jauh sebelum deklarasi pada 2022 lalu, Caimin udah pernah bilang kalau kemenangan di Jawa Timur adalah harga mati. Nah, kalau menurut pengamat politik Pangisyar Wicaniago, fenomena capres yang mepet tokoh-tokoh dari Jawa Timur dan Jawa Barat bukan sesuatu yang mengagetkan. Karena dua daerah ini adalah gatekeeper untuk kemenangan capres di pemilu. Kontestasi cawapres kita ini hari ini adalah ketika posisi mereka di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur ini sangat penting untuk peta kemenangan. Apalagi kalau kemudian mereka bisa memastikan dua provinsi itu gatekeeper mengamankan suara. Dan saya pikir kalau misalnya hanya menang di Jawa Tengah atau menang di Jawa Timur itu belum tentu efektif. Tapi kalau kemudian di battleground Jawa Timur itu kuat, Jawa Tengah juga kuat, kemudian Jawa Barat itu akan menjadi, termasuk Jawa Tengah, itu akan menjadi pasti peluang kemenangan itu akan terbuka lebar. Dan itulah yang kemudian mengapa cawapres-cawapres yang ada di Jawa ini itu menjadi penting untuk kunci kemenangan pada Pilpres 2024. Meskipun potensi kemenangan mungkin lebih besar jika para capres dan cawapres menangkan satu daerah lumbung suara, tapi Pangi juga mengingatkan bahwa saat ini tidak ada partai yang absolut di satu daerah aja. Sehingga faktor ini juga dinilai menyulitkan para bakal capres dan cawapres untuk bisa memenangkan di satu provinsi. Sebetulnya fenomena yang terjadi saat ini nggak bisa lepas dari hasil pemilu yang sudah-sudah. Kalau kita tarik mundur, di dua pemilu sebelumnya, Jabar dan Jatim konsisten menjadi penyumbang suara terbanyak dari total suara di seluruh provinsi di Indonesia.
Di tahun 2014, Jawa Barat menjadi provinsi dengan pemilih terbesar, yakni dengan total suara sah sebanyak 23.697.696. Disusul Jawa Timur dengan total suara sah sebanyak 21.946.401. Kemudian di tahun 2019, Jawa Barat kembali menyumbang suara dengan angka fantastis, yakni 26.828.014. Dan Jawa Timur lagi-lagi di urutan kedua dengan total suara sah 24.672.915. Meski angka sebesar itu nggak sepenuhnya dimenangkan oleh Jokowi. Karena dari total suara tadi, Jabar 2 periode dimenangkan oleh Prabowo, sedangkan Jatim dimenangkan oleh Jokowi. Artinya di dua daerah ini partai pengusung Prabowo maupun Ganjar memiliki rekaman dukungan yang sangat besar. Tambah lagi menurut data KPU terbaru, dari 204.807.222 pemilih yang terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tetap pemilu 2024, 56,33%-nya itu berada di Pulau Jawa. Di mana lumbung suara terbesar lagi-lagi dipegang Jawa Timur dan Jawa Barat. Jadi bisa disimpulin Jatim dan Jabar adalah lumbung suara terbesar di Indonesia. Maka nggak heran para bakal capres ini mulai PDKT ke tokoh-tokoh dari dua daerah ini. Jadi overthinking. Mereka pepet tokoh dari Jabar dan Jatim emang karena panggilan hati atau emang pengen menangnya aja ya?